literasi. Ayo membaca, yes, yes, yes. Kembali lagi di podcast Parulian School, Go With Us. Dengan saya Gabriel Tio Panjaitan dan rekan saya Marsha Warubu. Oke. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat istimewa. Ia memiliki jabatan di Pustakawan Ahli Madya dan ia juga bekerja di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara. Dengan narasumber kita, Pak Dr. Andos Chandra Silalahi, MSI. Halo Pak Chandra. Halo. Selamat siang. Selamat siang. Baik kabarnya Pak? Luar biasa. Wah, sangat bagus sekali. Bagaimana tadi Pak kesan dan pesannya selama pembukaan festival literasi kita nih Pak? Wow. Hebat benar Parulian bisa melaksanakan festival literasi, apalagi yang ketiga yang diisi oleh berbagai kegiatan dari para siswa. Saya salut dengan festival ini, mudah-mudahan itu menjadi pemicu atau pendorong, pemantik supaya semakin meningkat literasi bagi seluruh siswa-siswa dan yayasan ini. Oke Pak, kami juga sangat berterima kasih kepada Bapak yang telah menyempatkan hadir datang ke dalam festival Parulian ketiga ini Pak. Juga dengan di podcast sekarang ini. Bapak akan bekerja selaku di Perpustakaan Kota Madya kan? Sebenarnya apa sih Pak arti, tujuan, dan manfaat tersendiri dari perpustakaan itu Pak? Baik, saya akan bekerja di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara. Ya. Nah, berbicara mengenai perpustakaan itu kan ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007. Disebutkan di situ bahwa perpustakaan itu adalah suatu lembaga yang menyimpan karya cetak, karya rekam dan sebagainya, dikelola dengan sistem baku. Jadi perpustakaan itu ada sistemnya, ya. Tidak seperti yang dipikirkan orang perpustakaan sebagai gudang buku, itu salah. Ternyata di situ ada sistem baku untuk pengelola semua jenis-jenis perpustakaan, semua buku-buku atau katakanlah sumber informasi yang di perpustakaan. Kemudian Pak, pasti perpustakaan ini memiliki banyak peran. Bagaimana sih peran serta perpustakaan dalam meningkatkan minat baca masyarakat? Oke. Kan perpustakaan itu milik semua orang. Ya. Gak boleh membedakan suku, agama, ras, antar golongan. Dan bahkan menurut undang-undang itu bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh akses kepada perpustakaan. Jadi perpustakaan itu kan bertujuan untuk memberikan layanan kepada seluruh namanya pemustaka. Yang dimaksud dengan pemustaka itu adalah orang-orang yang memanfaatkan perpustakaan untuk mencari sumber informasi, dan itu menjadi tujuan adanya perpustakaan. Jadi kalau dibentuk perpustakaan apapun itu, maka sebuah perpustakaan harus memberi layanan kepada pemustaka atau yang membaca buku. Gitu. Layanannya apa? Misalnya memberikan informasi, kalau dicari buku dibantu orang untuk mencari buku dan sebagainya. Itulah namanya layanan. Berarti di dalam perpustakaan itu sudah ada orang yang ditugaskan untuk membantu para pemakai perpustakaan itu tersendiri. Ya, sebaiknya begitu. Namanya itu, yang membantu itu kami ada namanya pustakawan. Dan tenaga pendukung pustakawan. Gitu. Jadi pustakawan itu adalah orang yang ditugaskan untuk melayani para pemustaka gitu, ya. Kemudian Pak, misalnya kan Pak, setiap orang ini berhak untuk masuk ataupun berhak untuk memakai perpustakaan mau perpustakaan apapun itu. Kemudian jika seseorang, pasti di dalam perpustakaan itu kan ada aturan-aturannya. Apa sih misalnya saya nih mau ke perpustakaan daerah, apakah bisa langsung masuk saja? Apakah ada aturan-aturannya? Jadi begini ya, jenis perpustakaan itu banyak ya. Ada perpustakaan yang dimiliki oleh pemerintah, itu mungkin perpustakaan nasional, perpustakaan provinsi, perpustakaan kabupaten kota, kecamatan,
termasuk nanti kelurahan dan desa. Ada juga perpustakaan itu dikelola oleh masyarakat, itu namanya taman bacaan masyarakat, perpustakaan masyarakat. Dan ada juga perpustakaan itu dikelola oleh instansi, itu namanya perpustakaan khusus. Jadi kalau untuk perpustakaan umum seperti kita, Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, maka dia melayani seluruh masyarakat yang ada di Sumatera Utara. Jadi kalau misalnya datang ke perpustakaan, tentu kita layani, mau apa, mau baca buku apa. Karena di perpustakaan itu kan banyak jenis buku, ada fiksi, ada non-fiksi, kemudian ada bibliografi dan banyak-banyak sekali. Itu kita layani. Nah, tata tertibnya tentu harus ada. Jadi datang ke sana, kemudian akan disambut oleh pustakawan atau tenaga pendukung perpustakaan, akan dibantu. Nah, kemudian kalau mau minjam buku tentu harus pakai namanya anggota, ya kan, supaya nanti tahu kita buku itu dipinjam, misalnya kapan nanti dibalikkan, di mana lamanya, karena buku itu kan akan dipakai oleh orang lain lagi. Jadi nanti jangan diambil buku terus hilang dan sebagainya. Jadi ada tata tertib, ada namanya aturan-aturan. Cuman aturan itu sekarang sudah dipermudah dengan adanya digitalisasi. Jadi sekarang kita kan ada juga namanya e-pusda, bahwa orang bisa meminjam buku tanpa datang ke perpustakaan, asal dia bisa melakukan namanya browsing atau sudah jadi anggota, bisa dia minjam buku bisa juga baca secara digital. Kemudian kalau memang kurang menarik juga, maka dia bisa datang ke sana untuk minjam hardnya gitu ya. Itu. Gitu ya Pak. Oke Pak. Kan pada saat ini dalam zaman milenial ini kita semua pasti sudah memiliki smartphone, terutama pada kaum sobat pelajar yang masih dalam tingkat pelajar dan sederajat. Sebenarnya apa sih perbedaan smartphone? Kan kalau perpustakaan itu sumber informasi, sedangkan dalam smartphone kita juga bisa dapatkan lebih banyak informasi. Apa sih perbedaannya dengan perpustakaan pada saat ini, Pak? Ya, ini penting, sangat penting untuk dibedakan. Jadi kan kaum milenial atau nanti generasi alpha ya, yang lahir antara 2011 sampai dengan 2025, mereka ini kan, atau seperti kalian kaum milenial itu kan mau cepat saja. Iya. Nanti ada PR dari guru, udah lihat ke Google langsung. Nah, di situ dia ternyata bahwa yang di Google itu kan tidak sepenuhnya seperti yang di buku. Sehingga kalau misalnya orang mau mendalami lagi, maka harus membaca bukunya, mencari informasi. Kan buku itu kan banyak di karang si A, di karang si B, kan bisa membandingkan. Nah, oleh sebab itu, memang betul ada sekarang namanya smartphone, ada Android dan sebagainya. Kita juga menyikapi ini, makanya ada namanya pustaka digital yang bisa dibaca hanya dari Android, artinya dari Android. Jadi ini kan kita kawinkan dia, namanya sinergi. Apakah itu yang bersifat digital, apakah dia bersifat non digital. Tapi yang perlu saya ingatkan kepada para pemustaka, boleh melihat kalau ada sesuatu di Google, boleh, nggak ada yang melarang. Tetapi kalau kita mau mendalami, memahami, mengerti, mulai daripada pertanyaan 5W tambah 1H, maka kita baca buku. Kita perlu baca buku, gitu namanya. Intinya adalah bukunya ya Pak. Harus baca buku. Iya, karena informasi dari buku lebih aktual daripada internet. Benar. Di samping gitu, jangan hanya karena informasi, kan orang juga baca fiksi juga sangat menyenangkan kan gitu ya. Makanya disebutkan bahwa perpustakaan atau buku adalah jendela Iya, benar sekali. Kemudian Pak, perpustakaan tentunya berhubungan dengan literasi. Apa pada saat kita berbicara mengenai literasi, apa saja yang dibicarakan di dalamnya? Jadi saya secara sederhana saja, kalau disebut literasi apa? Cakep. Cakep berarti terampil, bisa.
Kan itu namanya literasi. Jadi kalau berbicara literasi, mau literasi apapun itu, ya banyak jenis-jenis literasi ya. Itu harus cakep dan pinter. Kan begitu ya. Cakep, pinter, cerdas dan sebagainya. Nah, sekarang apa kaitannya dengan perpustakaan? Literasi itu. Perpustakaan tadi saya bilang adalah tempat menyimpan karya cetak, karya rekam, karya tulis dan sebagainya yang berisi semua sumber informasi. Maka seorang atau kita wajib literasi, ya, kita wajib meningkatkan pemahaman kepada sesuatu hal. Itu namanya literasi. Makanya saya bilang tadi cakep dan terampil, ya, cakep dan terampil itu diingat. Seseorang yang literasi akan berbeda dengan yang tidak literasi. Bisa enggak kita bayangkan ya, orang yang literasi itu biasanya dari tutur katanya benar, cakep, dari jalannya aja benar, dari sisirannya aja benar, itu namanya literasi. Bayangin ya, kalau misalnya contoh ya, dulu waktu masa kami mungkin kalau saya dipanggil oleh orang tua, ada tamu pas di rumah, pasti kita tunduk kan, jalan gitu. Itu namanya literasi. Kalau sekarang coba dipanggil, sini, ada apa, Ma? Nggak ada lagi. Itu namanya tutur, itu namanya literasi. Jadi inti daripada literasi adalah bagaimana orang supaya misalnya meningkatkan kemampuannya sehingga dia bisa nanti menjadi lebih pintar, lebih cerdas, lebih berbudi pekerti dan sebagainya. Bedanya kalau misalnya orang yang tidak literasi, contohnya ya, yang tidak literasi berarti biasanya orang ini tidak sehat, kurang sehat, jorok, pokoknya yang negatif. Yang misalnya kalau ngomong kasar-kasar itu tidak literasi. Nah, kalau literasi itu pasti dia mengomong punya tutur kata yang baik dan sebagainya. Itu bedanya. Kalau di tingkat global ya, ekonomi, orang yang negara atau orang ekonominya tinggi itu literasi. Tapi kita berbicara dalam normal ya, bukan korupsi, beda ya kan. Kalau orang yang literasi pintar, dia mencari pendapatan dan sebagainya. Kemudian orang yang tidak literasi bisa miskin, kriminal dan sebagainya. Itulah bedanya. Jadi harapan kita perpustakaan atau segala aspek-aspek segmen-segmen daripada yang ada di masyarakat harus bersama kita meningkatkan literasi. Ya, bersama meningkatkan literasi. Saya tadi lihat di festival itu, kan ini kan festival literasi. Iya, Pak. Nah, coba dibayangkan tadi kan ada anak-anak kelas SD tadi kan, ada melakukan sesuatu ini seperti ini, itu namanya literasi. Ya, kemudian ada anak SMK dengan membuat suatu alat, terus dia bisa mendeteksi yang kerusakan di mobil, itu namanya literasi. Inovasi. Itu namanya cakep, pintar, inovatif, kreatif dan seterusnya. Gitu. Itu literasi. Jadi begitu sobat pelajar, kita ketahui bahwa literasi sangat penting buat kita. Literasi itu dibangun dari diri kita sendiri, dibangun dari keluarga kita, dibangun dari sekitar kita. Jika tidak dari diri kita sendiri, itu tidak bisa terbangun. Karena kalau kita sendiri bisa, kita bisa mengajak orang lain. Tapi kalau diri kita sendiri tidak bisa, bagaimana kita mengajak orang banyak untuk ikut gemar membaca bersama kita? Benar sekali seperti itu, Pak. Terima kasih buat Bapak Chandra telah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber di podcast Parolean School. Semoga kita bisa ketemu kembali dan sharing kembali tentang perpustakaan dan bagaimana cara gemar membaca dan cara meningkatkan untuk seluruh warga Parolean, warga Kota Medan, bahkan warga Indonesia. Kemudian, mari kita ucapkan rekan kita ketika saya mengatakan podcast Parolean School, kita bilang, go with us. Podcast Parolean School, Go with us. Terima kasih.